Luo Zhengxiu bertemu Raja Roh Kera lagi setelah menyelesaikan metode pengendalian darah. Raja Roh Monkey juga kagum saat melihat pedang darah karang milik Luo Zheng. Tapi Raja Master Monkey masih Monkey, pemahamannya tentang asal-usul darah mirip dengan Konggu, dan itu bahkan sedikit lebih buruk dan Raja Roh Kera hanya memperhatikan apakah Luo Zheng dapat memberikan itu dengan darah fusi, dan tertarik pada asal-usul darah itu sendiri tidak banyak, kecuali jika memiliki kemungkinan menyatu dengan darah asal. Dulu tidak dapat menyatu ketika masih memiliki tubuh fisik, dan sekarang bahkan lebih tidak mungkin hanya memiliki tubuh yang aneh. Sayangnya, kupikir pohon pahit akan memberiku sarana untuk memadukan darah Raja Roh Monkey menunjukkan penyesalan. Luo Zheng mengangkat tangannya ke arah Monkey Spirit King, meskipun Tuan Kusu tidak memilikinya, kita masih bisa menemukan jalan. Pikirkan cara, apa yang bisa kamu lakukan? Kata Monkey Spirit King dengan jijik. Raja Kera mengagumi pohon pahit dari lubuk hatinya. Di matanya, hanya pohon pahit yang bisa menolong dirinya sendiri di dunia ini. Ras manusia seperti Luo Zheng, Yuan Shitianzun, dan Nuwa semuanya adalah peniru roh manusia. Raja Roh Kera dapat mengizinkan mereka untuk menyebarkan omong kosong di depannya hanya karena rahmat menyelamatkan hidup mereka, tetapi tidak mungkin mengharapkan mereka menemukan cara untuk memadukan darah mereka. Luo Zheng memahami kesombongan di hati Raja Kera, dan dia juga memandang rendah ras manusia ini. Tapi dia masih berkata tidak rendah hati atau sombong, meskipun ras manusia kita bukan roh manusia, kita juga memiliki kebijaksanaan. Senior Yuan Shitianzun telah berhasil mengintegrasikan garis keturunan dengan hanya lusinan garis keturunan tingkat sumber. Raja Roh Monkey seharusnya memperhatikan. Ketika Raja Roh Monkey terjebak dalam mimpi, dia benar-benar merasakan aura dari garis keturunan fusi itu, yang memberinya secercah harapan. Apakah kamu membuat garis keturunan yang tidak bisa dijelaskan itu? Raja Roh Monkey menatap Yuan Shitianzun dan bertanya. Ada di sini, kata Yuan Shitianzun. Itu benar, Raja Roh Monkey terkekeh, dan tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata dengan tegas, jika kamu ingin aku memberimu beberapa keuntungan, kamu bisa mengatakannya. Jangan menggunakan kedok menggabungkan garis keturunan untuk menipuku. Meskipun saya, Yin Zhen, tidak pandai dalam penelitian, bukan orang bodoh. Tanda seru. Ketika berbicara, kemarahan mengalir keluar seperti air, dan Dewa Luo Zheng, Yuan Shitianzun dan Nuwa tiba-tiba merasakan beban berat di hati mereka. Baik Raja Roh Monkey maupun Master Monkey bukanlah orang bodoh, sebaliknya, mereka juga orang yang sangat cerdas, terutama intuisi mereka, yang bahkan lebih menakutkan. Sulit untuk berbaring di depan mereka. Luo Zheng memiliki darah asal, jika Yuan Shitianzun benar-benar yakin mendapatkan darah fusi, sama sekali tidak mungkin untuk menawar dengan cara yang tidak jelas. Monkey Spirit King melihat ini dalam sekejap. Tolong tenangkan Raja Roh Monkey, Luo Zheng menangkupkan tangannya lagi dan berkata, Raja Roh Monkey salah paham. Mengapa kamu membuat kesalahan? Raja Roh Monkey berkata dengan dingin. Ia membenci orang lain untuk memperlakukannya sebagai orang bodoh, kecuali pohon pahit memiliki hak istimewa ini. Informasi yang kami pecahkan dari serpihan batu di sarkofagus memang bisa mendapatkan darah fusi, dan prosesnya tidak sulit, tetapi butuh waktu lama dan banyak tenaga dan sumber daya material, kata Luo Zheng. Aku bisa menunggu, Raja Roh Monkey melambaikan tangannya. Tekanan angin yang dipantulkan oleh tangan besar itu seperti batu-batu besar yang menggelinding, meraung di aula. Itu telah menunggu selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan secara alami memilikinya hanya dalam waktu singkat. Tapi dunia yang kacau tidak bisa menunggu, dan Master Ular dan Master Burung tidak bisa menunggu, mereka pasti tidak akan menyerah, kata Luo Zheng. Kalau begitu biarkan mereka datang. Raja Kera berkata dengan acuh tak acuh. Gerbang Roh Monkey adalah pedang dari gerbang 4 roh. Raja Roh Monkey-nya adalah pedang terkuat di Sekte 4 roh. Burung-burung yang rusak dan ular busuk itu masih diabaikan olehnya. Luo Zheng, Yuan Shitianzun dan Nuwa sendiri diam dan tidak berbicara. Sekte Roh Monkey pernah dikalahkan oleh Sekte Roh Ular. Raja Roh Monkey jelas menyadari hal ini, dan berkata dengan suara teredam, jika berada di alam utama, aku akan mencabik-cabik ular itu menjadi ratusan bagian. Ini juga takdir untuk menghadapiku, dan sangat sulit untuk mengatakannya di dunia yang kacau ini. Dunia utama adalah medan perang yang ingin dilawannya. Kami akrab dengan dunia yang kacau. Sebagai kelanjutan dari roh manusia, kami akan membantu Anda semaksimal mungkin, Raja Roh Monkey, tetapi kekuatan kami sulit untuk dilawan, jadi saya pikir metode pengendalian darah yang diberikan oleh Raja Roh Monkey akan memungkinkan kami untuk menggabungkan bagian dari pengkhianatan. Sehingga kami dapat melawan gerbang roh ular dengan gerbang roh monkey.
Luo Zeng membuat permintaan lain. Sebelumnya, ada aturan ketat di Gunung Hantu. Hanya Great Ghost Festival yang dapat mengintegrasikan pengkhianatan tingkat kebencian. Di antara para pahlawan umat manusia, hanya ada 4 orang yang telah memperoleh pengkhianatan tingkat kebencian, dan yang lainnya semuanya berbahaya tingkat kebencian. Yang paling penting adalah metode pengendalian darah. Mampu melipat gandakan kekuatan garis keturunan sendiri merupakan peningkatan besar bagi para pahlawan umat manusia. Agar Monkey Spirit King menyetujui permintaannya, kata-kata Luo Zeng barusan diperlukan. Umat manusia tidak hanya membutuhkan bantuan dari Sekte Roh Monkey, tetapi juga membutuhkan Sekte Roh Monkey untuk memperlakukan mereka sebagai sekutu, seperti sekutu yang mereka miliki dengan Sekte Roh Manusia saat itu, yang bahkan lebih penting. Mata besar Monkey Spirit King menatap Luo Zeng, dan ia tahu arti dari kata-kata Luo Zeng. Permintaan ini setara dengan seorang anak berusia 3 tahun yang menegosiasikan kondisi yang sangat penting dengan orang dewasa, yang memiliki rasa absurditas. Raja Roh Kera memiliki intuisi samar lainnya, ia bersedia untuk mempercayai anak manusia ini. Nyatanya, intuisi Raja Roh Kera masih berasal dari darah asal. Pohon pahit adalah orang yang paling tahu asal-usul darah para dewa. Luo Zeng dapat memadukan darah asal-usul para dewa, dan saya khawatir dia tidak bisa lepas dari pria itu. Keputusan Bitter Tree adalah keputusan yang tepat. Hatinya rileks, lalu memasang tampang malas, Konggu, bawa mereka ke metode pengendalian darah. Biarkan mereka memilih pengkhianatan di Gunung Hantu. Nyatanya, Raja Roh Kera juga memiliki sarana untuk mengendalikan Luo Zeng, tetapi selalu bertindak berdasarkan insting. Sekarang benar-benar akan memperlakukan Luo Zeng dan ras manusia ini sebagai gerbang roh manusia, dan tidak akan mempertimbangkan metode tercela itu. Tidak lama kemudian, Luo Zeng dan rombongannya meninggalkan Gunung Hantu dan pergi ke Dongtian, selatan Pulau Yejian. Ketika Noah sendiri mengumumkan berita perpaduan pengkhianatan tingkat kebencian, umat manusia di dalam gua tiba-tiba mendidih. Noah, Fuxi, Yinglao, Seng Tian Suang, dan bahkan 3 pemburu abadi memandang Luo Zeng dengan mata penuh harap, dan artinya sangat jelas apakah ada bagian kita. Lagi pula, mereka datang dari luar Pulau Yejian. Bagaimana mungkin Luo Zeng tidak membaca mata mereka? Sambil tersenyum kecil, dia berkata, kamu semua ada di antara mereka. Kamu bisa memilih perpaduan antara kebencian dan pengkhianatan, dan aku punya kabar baik di sini. Berita apa? Tanya Noah. Tuan Monkey akan memberikan metode pengendalian darah kepada semua orang, jawab Luo Zeng. Apa itu? Fuxi juga sedikit bingung. Metode pengendalian darah adalah metode dari 4 gerbang spiritual untuk merangsang darah, yang dapat meningkatkan kekuatan darahmu, Luo Zengdao. Ciyu bertanya dengan sedikit aneh, berapa banyak yang bisa ditingkatkan? Sekitar 3 kali, kata Luo Zeng sambil tersenyum. 3 kali. Terdengar seruan dari kerumunan. Semua yang hadir di alam abadi adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, mereka telah menggunakan darah mereka secara ekstrim. Tak perlu dikatakan, pahlawan umat manusia adalah Noah, Fuxi, Seng Tian Suang, Dong Huang dan Yinglao dalam peradaban saat ini, dan bahkan pemburu abadi pun sama. Ingin melangkah lebih jauh, ada sedikit ruang. Sulit membayangkan bahwa metode pengendalian darah dapat melipat gandakan kekuatan darah. Setelah berseru, kegembiraan memenuhi alis semua orang. Luo Zeng, apakah yang kamu katakan itu benar? Dong Huang berkata dengan tidak percaya. Itu seharusnya benar, Luo Zeng menegaskan, darahmu berasal dari gerbang 4 roh. Menurut standar, kamu hanya dapat mengajarkan metode pengendalian darah setelah bergabung dengan gerbang 4 roh. Kali ini pengecualian. Raja Roh tidak terlalu besar percaya diri menangani gerbang roh ular. Meskipun kekuatan ras manusia seperti Luo Zeng tidak kuat, itu juga layak untuk Sekte Roh Monkey, belum lagi Luo Zeng masih memiliki sumber darah terpenting, dan potensinya tidak terbatas. Masih ada metode seperti itu di dunia ini. Kami bodoh. Kerumunan 7 berbicara di mana-mana, orang-orang yang biasanya tenang tidak tahu betapa bersemangatnya mereka saat ini. Ada kekosongan besar di dalam kota Tianfang. Cekungan ini dimulai dari sisi kiri kota Tianfang, memanjang ke sisi kanan hingga ujung kota Tianfang, lalu berputar kembali ke barat, berkelok-kelok ke atas. Kekosongan besar meluas ke hampir setiap sudut kota Tianfang, tetapi tidak ada kamar besar atau kecil di kota Tianfang yang berkomunikasi dengannya. Raja Roh Ularni mengintai di rongga ini, dan tubuhnya menyebar di sepanjang rongga ke seluruh sudut kota Tianfang. Kota Tianfang terlihat seperti sebuah kota, tetapi sebenarnya itu adalah sarang kejahatan. Ular bifit masuk dari puncak kota Tianfang,
memanjat ke bawah, dan akhirnya sampai ke tengah lubang. Kepala Ni ada di sini. Kepalanya ditutupi dengan sisik merah, dan setiap sisik memiliki pola yang unik. Darah merah mengalir di pola tersebut, memancarkan aura kehancuran sepanjang waktu. Di depan kepala ular, terdapat sepasang jengger unik bersayap dua, dan sepasang mata ular besar yang tertutup rapat. Raja, ular bifit datang ke Raja Roh Ular dan memanggil dengan suara rendah. Sin membuka matanya. 2 bulan sabit berdiri di pupil ular besar. Gagal, tanya Ni. Yah, bawahanku lemah, kata ular dengan suara rendah. Tidak apa-apa, kita masih punya kesempatan, kata Ni dengan tenang. Tapi Raja Roh Mongki telah bangkit, kata ular bermuka dua itu lagi. Ular dua diskrit telah melemparkan eyeliner sebelum melarikan diri, meskipun tidak mungkin mendeteksi setiap gerakan di Gunung Hantu, dia bisa memiliki pemahaman tertentu tentang apa yang terjadi di Pulau Yejian. Bifit Serpent bingung sampai sekarang. Mengapa 13 rantai gigi sejati tidak bisa membangunkan Monkey Spirit King sebelumnya, tetapi bisa bangun nanti? Bulan sabit di sepasang murid ular Ni membalik sedikit. Nampaknya dia sedikit kaget dengan kabar ular bifit tersebut. Tetapi segera menjadi acuh tak acuh, Monkey itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia utama, tetapi tidak di sini. Jika saya dapat membunuhnya sekali, saya dapat membunuhnya untuk kedua kalinya. Suangki, jangan terlalu tertekan, ini bukan kamu, ini salahku. Raja Roh Ular dikenal kejam dan bengis, tapi dia memperlakukan murid-muridnya dengan sangat baik. Semakin Raja Roh Ular memiliki sikap seperti itu, semakin malu ular bifit itu. Namun, bunuh roh Monkey yang dipelihara di kota Tianfang, dan hapus juga koordinatnya, sehingga bisa digunakan sebagai tempat persembunyian, kata Raja Roh Ular. Di kota Tianfang, tidak hanya ada roh ular, tetapi juga roh Monkey dan roh manusia. Setelah kehilangan tulang punggung, roh Monkey dan roh manusia ini memperlakukan kota Tianfang sebagai gerbang 4 roh. Meskipun mereka mewaspadai Raja Roh Ular, mereka tidak punya tempat lain selain melayani Sekte Roh Ular. Rencana awal Ni adalah untuk mengendalikan Raja Roh Kera, setelah Raja Roh Monkey membiarkannya dalam belas kasihannya, roh Monkey ini secara alami akan setia kepadanya. Sekarang Raja Roh Monkey telah terbangun, roh Monkey ini secara alami menjadi bahaya tersembunyi, dan perlu untuk melenyapkannya. Bawahan ini akan melakukannya. Ular bifit itu mundur dari lubang. Setengah jam kemudian, semua roh Monkey di kota Tianfang dipanggil bersama. Tuan Suangki, mengapa Anda memanggil kami begitu mendesak? Tanya roh Monkey di kepala. Roh Monkey ini disebut Ninggu, dan dia pernah menjadi pejuang hebat di Sekte Roh Monkey. Koordinat Anda telah dipindahkan ke surga Sangqing, ular berbeda ganda mengumumkan. Mengapa? Ninggu bertanya bingung. Kami menemukan petunjuk tentang Raja Roh Kera, jawab ular berbeda ganda. Apa? Raja kita naik ke surga. Apakah dia terbangun? Semua roh Monkey bertanya dengan prihatin. Tidak, dia terjebak di Pulau Yejian oleh burung-burung itu, dan kamu harus menyelamatkannya, jawab ular bifit, tetapi pintu masuk ke Pulau Yejian diblokir, dan aku dapat membantumu memasuki Pulau Yejian. Pulau? Tapi itu hanya dapat dihidupkan kembali. Lepaskan aku. Hancurkan tubuhku yang berbahaya, kita akan pergi ke Pulau Yejian. Cepat. Melihat tatapan tidak sabar dari roh Monkey, ular bifit tertawa di dalam hatinya, sekelompok idiot. Namun, itu tidak menunjukkan emosi apapun di permukaan, dan hanya berkata, semuanya tunggu sebentar, dan kami akan mengalahkanmu setelah kamu mendapatkan cahaya yang hancur. Kami telah menempatkan sejumlah besar roh ular di pintu masuk Pulau Yejian. Setelah Anda dibangkitkan, Anda harus menggabungkan kekuatan luar dan dalam. Burung-burung itu jelas bukan lawan. Ekor ular bifit bergetar ringan, dan ratusan roh ular datang berlayar tidak jauh, dan ada tulang putih yang tajam ditempelkan di atas kepala mereka, bertatahkan batu suci. Selama tulang putih itu menembus tubuh roh Monkey, cahaya batu suci yang hancur akan dilepaskan, dan tubuh aneh itu akan dikalahkan. Tuan Suangki, mengapa kita tidak tahu tentang koordinat pergerakan? Ninggu bertanya. Intuisi roh Monkey sangat kuat. Meskipun ular dua diskrit diekspresikan dengan sangat jelas, tanpa sedikit pun kepalsuan, Ninggu masih ragu-ragu di dalam hatinya. Karena aku mengintai ke Pulau Yejian dan ditolak oleh Dewa Kakatua, aku tidak punya pilihan selain menempatkan koordinatmu di sana, jawab ular. Mata Ninggu tertuju pada ular Suangki seperti paku, tidak perlu begitu banyak roh ular untuk mengalahkan tubuh pengkhianat kita. Tuan Suangki takut kita akan melawan. Begitu mengatakan ini, roh Monkey lainnya. Mereka segera menjadi waspada. Roh Monkey rela melewati api dan air untuk Raja Roh Monkey, dan mereka dengan senang hati dikalahkan dan memasuki Pulau Yejian.
Ular dua diskrit mengatur begitu banyak roh ular dengan batu suci, perilaku mereka tidak normal. Kamu terlalu banyak berpikir, kata ular bifit sambil tersenyum. Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi ke Pulau Yejian sendiri? Tidak peduli betapa sulitnya burung-burung itu, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk masuk, kata Ninggu lagi. Tidak perlu suara ular bifit menjadi sangat acuh tak acuh, dan kehilangan kesabaran, lebih baik kamu mati di sini. Setelah selesai berbicara, ekornya bergetar sedikit, dan membunyikan klakson serangan. Roh Monkey tidak memiliki batu suci di tangan mereka, dan mereka tidak dapat membunuh roh ular bahkan dengan kekuatan yang kuat. Meskipun roh ular itu tercabik-cabik, ia masih dapat pulih dalam waktu singkat. Dan selama roh Monkey tertusuk oleh tulang putih, dan cahaya kehancuran meledak pada mereka, itu pasti akan mati. Ini adalah pembantaian yang tidak setara. Tidak peduli seberapa sengit pertempurannya, itu tetap merupakan perlawanan yang sia-sia. Roh Monkey bertahan selama setengah jam sebelum dicekik sampai mati. Pergi dan hapus koordinat mereka, ular bifit itu berkata dengan dingin setelah menyaksikan pertempuran sengit di akhir Master Monkey pingsan di depan matanya, aku ingin kamu mati dengan bahagia, tetapi kamu memintanya. Di pilar besar, Luonian menaiki tangga halaman selangkah demi selangkah. Memanjat pilar besar ini adalah tugas yang sangat membosankan. Setiap 1000 halaman anak tangga, ada patung yang menghalangi jalan di depan. Tidak apa-apa untuk menemukan patung-patung yang membusuk dan tergores itu, lewati saja dengan hati-hati. Patung-patung yang utuh dan bisa bergerak adalah masalah besar. Setiap kali Luonian bertemu dengan patung yang bisa bergerak, dia menarik talinya dengan keras. Jiang Zia yang berada di bawah pilar tiba-tiba menarik Luonian dari pilar. Meskipun Jiang Zia tidak dapat melihat apa-apa, dia tidak dapat melihat situasi di pilar dengan jelas. Tapi dia telah menguasai kekuatan sekecil apapun. Tali yang menyusut dengan cepat menyeret Luonian ke bawah. Sebelum jatuh ke tanah, Jiang Zia mengulurkan tangannya untuk meraihnya dengan ringan, dan setelah diturunkan, dia memegang Luonian dengan kuat. Kemudian Luonian menepuk bahu Jiang Zia dengan ringan, dan keduanya berlari menuju gua terdekat. Patung-patung ini tidak akan berhenti selama mereka mengunci target. Mereka mengitari tangga halaman, jatuh jauh ke dalam gua, dan mengejar Luonian ke dunia terdekat. Setelah melalui beberapa pertempuran sebelumnya, Jiang Zia menyadari bahwa ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut, jadi dia hanya membuat formasi besar di pintu masuk dunia ini. Luo Zeng dan Jiang Zia masuk lebih dulu. Setelah patung masuk, formasi besar dengan cepat terbuka. Serangkaian petir emas meledak dari segala arah formasi, mengenai titik lemah patung. Papa, patung itu terbakar oleh petir, dan Jiang Zia mencabut cambuknya. Ribuan bayangan cambuk emas melecut, dan patung padat itu segera hancur berantakan. Untungnya, patung-patung ini telah terkorosi oleh waktu, desah Jiang Zia setelah membunuh patung itu. Kekuatan patung itu dulunya lebih dari itu, setidaknya bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Jiang Zia. Pada saat ini, Jiang Zia memperhatikan ekspresi Luonian. Nian ada apa? Aku lelah, Luonian cemberut. Karakter Luonian sendiri tidak tangguh. Dia datang untuk menjelajahi 4 pilar ini murni karena ketertarikan. Pada awalnya, dia merasa sangat menarik. Dia bisa memanipulasi token orang lain di sisi lain sesuka hati, dan memanjat lapis demi lapis apa yang akan dia temui jika dia naik ke puncak pilar. Akan sangat bagus jika dia bisa menemukan token ayahnya dari sisi lain. Luonian harus mengubah Luo Zeng dengan token yang lebih kuat dari sisi lain. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Luo Zeng ketika dia mengetahuinya, token dari sisi lain telah diubah. Tetapi kenyataannya selalu sangat berbeda dari imajinasi. Pilar ini terlalu tinggi, tinggi tak terbayangkan. Pada awalnya, Luonian masih menghitung halaman tangga yang dia naiki. 2.000 anak tangga, 5.000 anak tangga, 10.000 anak tangga, 50.000 anak tangga. Tapi setiap 1 atau 2.000 anak tangga dinaiki, selalu ada patung yang masih bisa bergerak. Dia tidak bisa mengalahkan patung-patung itu, jadi dia hanya bisa menarik talinya, lalu jatuh dari ketinggian, dan memanjat lagi setelah membuang patung-patung itu. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai kembali. Dia bahkan tanpa sengaja menarik talinya beberapa kali dan diseret oleh Jiang Zia. Berulang kali, betapa membosankannya. Luonian, yang kehilangan kesabarannya, melawan sedikit. Bagaimana mungkin Jiang Zia tidak melihatnya? Jika sebelumnya, Jiang Zia mungkin akan mengambil kembali Luonian terlebih dahulu dan membuat rencana jangka panjang. Tapi pilar ini mengendalikan token pihak lain di dunia yang kacau.
Kepentingannya terbukti dengan sendirinya. Sudah lama sejak kita keluar kali ini, Jiang Zia menghela nafas, maaf merindukanmu, tapi aku tahu. Luo Nian mempertimbangkan kata-kata Jiang Zia. Kemudian dia meraih tali di tanah dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Zia menunjukkan senyum tipis. Luo Nian selalu bertindak sesuai dengan temperamennya sendiri tahun ini, dan jarang bertanggung jawab. Ini semacam pelatihan untuk Luo Nian. Mendaki lagi dan lagi, jatuh lagi dan lagi. Luo Nian secara bertahap belajar untuk bersabar. Tidak semuanya menyenangkan memanjat pilar. Halaman-halaman ini terhubung dengan banyak tanda dari sisi lain, dan melalui benang sutra pada halaman, dia dapat memata-matai semua aspek dari sisi lain. Suatu kali, Luo Nian melihat sekelompok manusia melalui cahaya. Dia mencoba berkomunikasi dengan ras manusia ini, tetapi gagal. Lampu-lampu ini hanya dapat memproyeksikan tempat tujuan, tetapi tidak dapat membantunya mengirimkan suaranya. Yang bisa dilakukan Luo Nian adalah mengubah cahaya token ini dari sisi lain dan membantu mereka. Ada terlalu banyak token di sisi lain. Sepotong pasir, daun, batu. Belum lagi berapa banyak makhluk yang ada di sisi lain, tidak realistis untuk mengidentifikasi apakah mereka milik Luo Zeng, token di sisi lain. Jadi setelah beberapa waktu, Luo Nian tidak repot-repot mencari token dari pantai seberang, dan terus berlari ke atas dengan kepala terkubur. Ketika Luo Nian naik ke ketinggian tertentu, dia tiba-tiba menemukan bahwa patung-patung yang menjaga pilar hampir membusuk, dan mereka berhenti mengejar dan membunuhnya. Ini membuat Luo Nian termotivasi, dan kecepatan pendakiannya terus meningkat. Bulan berlalu, Luo Nian telah mendaki ke ketinggian yang cukup tinggi. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari tangga halaman dan mengintip ke atas, dan bisa melihat puncak pilar. Lihat ke bawah lagi, tidak ada yang bisa dilihat kecuali seutas tali, begitu tinggi di sini. Dia dan Jiang Zia hanya terhubung dengan tali ini. Tali itu direntangkan untuk jarak yang begitu jauh, seharusnya menjadi sangat berat, mengapa beratnya tidak bertambah? Sebuah pikiran aneh muncul di benakku. Dia menatap dengan hati-hati ke bawah tali, wajahnya sedikit berubah, dan dia melihat bahwa bagian tengah tali telah putus. Luo Nian tidak tahu kapan itu terputus. Apakah Anda ingin turun? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Meskipun Luo Nian kesal, tapi dia telah bekerja keras begitu lama, akan sia-sia semua usahanya untuk mundur sekarang. Apapun situasinya, dia harus memanjat ke puncak pilar untuk melihatnya. Jadi tanpa perlindungan Jiang Zia, Luo Nian terus menaiki tangga di halaman buku itu. Di bagian atas kolom, cahaya di anak tangga halaman meredup. Di masa lalu, setiap langkah halaman didistribusikan dengan cahaya yang padat, tetapi sekarang hanya ada satu atau dua sinar cahaya di setiap langkah halaman. Secara alami, Luo Nian juga dapat melihat bahwa ujung dari cahaya ini melibatkan tanda yang luar biasa dari sisi lain, tetapi dia tidak berhenti. Setelah mendaki beberapa hari lagi, dia sudah sangat dekat dengan puncak pilar, ketika warna buku langkah di bawah kakinya tiba-tiba berubah. Halaman buku yang berdebu dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Dan halaman merah ini tidak memiliki cahaya. Tidak ada cahaya, yang berarti tidak ada tautan ke token dari sisi lain, gumam Luo Nian. Masih ada kotak hitam kecil bertatahkan di sisi halaman buku, tapi tidak ada cahaya yang dipancarkan dari kotak tersebut. Luo Nian sekali lagi menaiki tangga halaman, dan halaman-halaman itu masih merah cerah, dan masih belum ada cahaya yang menghubungkan halaman-halaman itu ke pantai seberang. Setelah menaiki tangga 5 atau 6 halaman, dia akhirnya melihat seberkas cahaya memancar dari salah satu halaman. Jika halaman sebelumnya memancarkan cahaya jingga, daun ini memancarkan cahaya merah terang. Semakin tinggi pilar naik, semakin kuat kekuatan token pantai lain yang dihubungkan oleh cahaya. Luo Nian mengkonfirmasi ini sejak awal. Namun, tidak ada titik pemisah yang jelas di tangga halaman, dan langkah halaman atas selalu lebih kuat daripada yang lebih rendah. Sekarang titik demarkasi telah muncul, minat Luo Nian secara alami akan meningkat pesat. Dia berjongkok di sisi halaman, mengarahkan jarinya ke kedalaman cahaya merah. Saat Luo Nian menyentuh lampu merah, dia melihat pedang panjang yang sangat sederhana. Gagang pedang dibungkus dengan lapisan kain putih, yang sudah usang. Tubuh pedang bahkan lebih diadu, dan ada retakan tipis yang tersebar di dalamnya. Tapi pedang biasa inilah yang memancarkan energi menakjubkan sepanjang waktu. Di mana pedang ini? Sepertinya sebuah menara. Luo Nian menggosokkan jarinya ke lampu merah untuk menyesuaikan sudut pandangnya. Bagian dalam menara ini sangat kosong, dan token pihak lain digantung di sekelilingnya, yang terlihat rapi.
Apakah ini menara penanaman dari suatu peradaban? Luo Nian telah mengamati sebelumnya bahwa beberapa token lainnya dikelilingi oleh token lainnya rapi. Setelah beberapa peradaban dan kekuatan mengumpulkan token dari sisi lain, mereka digunakan oleh para murid klan. Menara ini tidak terkecuali. Namun, dibandingkan dengan apa yang diamati Luo Nian sebelumnya, token dari pantai lain di sini lebih lengkap. Sementara Luo Nian sedang mengawasi menara, lelaki tua abadi di atas menara tiba-tiba mengeluarkan ia dan datang ke menara dalam sekejap mata. Dia terhubung dengan menara langit dan bumi Xuan Huang, dan setiap gerakan di menara dapat dirasakan. Sejenak, dia menyadari bahwa seseorang sedang menonton di menara. Tindakan lelaki tua itu juga menarik perhatian pemuda berjubah hijau, yang juga datang ke sisi lelaki tua itu dalam sekejap mata. "Pak Tua, ada apa?" Pemuda berjubah hijau itu bertanya. Pria tua itu melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, seseorang sedang mengamati pagoda langit dan bumi Xuan Huang. Pemuda berjubah hijau juga mengikuti tatapan pria tua itu dan tersenyum, mungkinkah pria tua itu berhalusinasi? "Hari ini bukan hari untuk menelepon, Bel, kenapa? Jangan bicara," tegur orang tua itu dengan keras. Lelaki tua itu biasanya sangat ramah, dan pemuda berjubah hijau itu juga sangat lancang di depannya, jarang ditegur dengan nada sekeras itu. Pemuda berjubah hijau itu juga tahu ada yang tidak beres, jadi dia menutup mulutnya dengan sadar. Orang tua itu terus mengembara dari lantai 31 ke lantai 32 pagoda Tian di Xuan Huang, dan akhirnya berhenti di tengah lantai 33, matanya tertuju pada pedang. Pedang tunggal, token yang tak ternilai dari pihak lain. Tidak diketahui siapa mantan pengguna itu. Kemampuan apa, tidak diketahui. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi dapat menyatukannya. Tapi bagaimana menggunakannya setelah fusi tidak diketahui. Setelah fusi dengan bakat orang tua yang hampir mesum, itu tidak dapat memainkan perannya, sepertinya benda ini adalah pedang biasa. Tapi lelaki tua itu tidak percaya. Dia meletakkan satu-satunya pedang di pagoda Tian di Xuan Huang, hanya untuk menunggu orang yang ditakdirkan. Di sini, suara lelaki tua itu bergetar. Pengamat misterius itu tidak menyembunyikan pandangannya sama sekali. Pria muda berjubah hijau itu menatap Gujian beberapa kali. Dia juga mencoba menanggung pedang tunggal ini, tetapi hasilnya sama dengan orang tua itu, gagal. Mungkinkah ada sesuatu di pedang itu? Jiwa terkunci, bahkan berbahaya. Pemuda berjubah hijau bahkan menjulurkan hidungnya mengendus, tapi tidak mencium baunya. Tidak, pria tua itu melanjutkan, tatapan ini datang dari ujung lain token dari sisi lain. Mendengar apa yang dikatakan pria tua itu, pupil pria muda berjubah hijau itu menciut tajam. "Pak Tua, apakah kamu yakin?" "Iya," kata lelaki tua itu. Pria muda berjubah hijau itu juga terkejut. Ini. Dia tidak berani menanyai pria tua itu. Orang tua itu tidak akan pernah berbicara omong kosong tentang itu. Pria tua itu menatap Gujian sebentar, dan mata di belakang Gujian terus mengamati. "Bisakah kamu mendengar suara lelaki tua itu?" Lelaki tua itu bertanya. "Bisakah kamu menanggapi orang tua itu?" Orang tua itu bertanya lagi. "Siapa kamu? Di mana kamu?" Luo Nian, yang berada di tangga buku, tentu saja bisa mendengar suara itu dan melihat mereka. Dia bisa melihat dengan jelas lubang hidung pemuda berjubah hijau itu. Menara ini dan pemilik menara ini mungkin memiliki banyak sejarah, dan Luo Nian sangat ingin berkomunikasi dengannya. Sungguh menakjubkan bahwa lelaki tua itu sangat menyadari tatapannya, tidak ada yang bisa mengamatinya sebelumnya. Luo Nian ingin menjawab kata-kata lelaki tua itu. Masalahnya adalah dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Bagaimana cara berkomunikasi? Dengan kesadaran. Cahaya ini sama sekali satu arah, dan tidak mungkin mengirimkan suara. Luo Nian sangat cemas seperti semut di wajan panas. Pada saat ini, pemuda berjubah hijau di pagoda Tian di Xuan Huang memutar matanya, dan segera berkata, "Jika Anda dapat mendengar kami, Anda dapat berhenti mengamati sebentar." Tidak mengamati. Ya, ini juga. Sederhana komunikasi. Luo Nian Zhao selesai, jarinya meninggalkan lampu merah. Orang tua itu memperhatikan bahwa tatapan di belakang Gujian menghilang. "Dia bisa mendengar kita," kata lelaki tua itu dengan sedikit kegembiraan. Tidak hanya mendengar, tapi mengerti bahasa mereka. Pemuda berjubah hijau sangat cerdas, dan saluran observasi satu arah semacam ini tidak dapat berkomunikasi sama sekali, tetapi dia dengan cepat menemukan cara untuk berkomunikasi. "Karena kamu bisa mengerti bahasa kami, kamu harus bisa menulis karakter kami," lanjut pemuda berjubah hijau itu. "Ingat, tolong lakukan seperti yang aku katakan. Menyapu, mematuk,
dan menggulung 8 pukulan untuk menulis. Titik adalah sisi, itu adalah 1, horizontal adalah 2, vertikal adalah 3, pengait adalah 4, pengangkatan adalah 5, dan pukulan adalah 5 menyapu adalah 6, skimming pendek adalah mematuk, 7 adalah mematuk, menekan adalah 8. Matamu berkedip sekali untuk membuat titik, berkedip 2 kali berturut-turut adalah horizontal, 3 kali vertikal, 4 kali kait, dan seterusnya. Dan seterusnya. Semua karakter di dunia adalah terdiri dari 8 pukulan ini. Pihak lain tidak dapat berbicara, tetapi dapat mengontrol matanya, yang memungkinkan untuk berkomunikasi. Ketika lelaki tua itu mendengar muridnya mengusulkan rencana ini, dia tersenyum sedikit. Tidak jarang metode pemisahan karakter ini digunakan untuk komunikasi, tetapi dia dapat memikirkannya untuk sementara, dan otak muridnya berputar sangat cepat. Orang tua, giliranmu. King Pao melambaikan tangannya. Pria tua itu mengajukan pertanyaan pertama, siapa kamu? Luo Nian di ujung sana berpikir sejenak, lalu menggerakkan jarinya dengan ringan di atas lampu merah. 6 pukulan pertama, lalu 8 pukulan. 1 pukulan dan 1 pukulan adalah karakter untuk orang. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Pak tua, apakah dia menjawab? Begitu cepat, pemuda berjubah hijau itu juga terlihat tidak sabar. 6, 8, lelaki tua itu mengatakan 2 angka. Manusia, pemuda berjubah hijau membuat sketsa kata di benaknya, dan ekspresinya juga berubah drastis, itu adalah roh manusia. Tidak mungkin, keempat roh tidak dapat kembali ke alam utama, tidak mungkin untuk kembali, itu tidak mungkin roh manusia. Lelaki tua itu menggelengkan kepala. Luo Nian di sisi lain tidak bisa dijelaskan. Apa itu roh manusia? Saya ras manusia. Jadi Luo Nian mulai mengutak-atik lampu merah dengan jarinya. Kata keluarga jauh lebih sulit untuk ditulis daripada orang. Pertama biola sekali, lalu biola 2 kali, lalu 6 kali. Luo Nian belum selesai menulis kata klan, dan kata ini sudah muncul di benak lelaki tua itu. Orang tua itu tinggal sebentar, dan pemuda berjubah hijau di sebelahnya bertanya dengan mendesak, orang tua, apa yang dikatakan pihak lain? Ras manusia, dia bilang dia ras manusia, jawab lelaki tua itu. Mata pemuda berjubah hijau sedikit berkedip, masih menatap pedang tunggal. Jumlah informasi dalam 2 kata ini begitu besar sehingga lelaki tua dan lelaki muda di King Pao perlu berpikir lama. Roh manusia pada dasarnya setara dengan ras manusia di dunia utama, tetapi mereka tidak pernah menyebut diri mereka ras manusia. Beberapa roh manusia berpangkat tinggi bahkan mengklasifikasikan diri mereka dan ras manusia sebagai 2 ras. Tentu saja, ini terjadi pada roh monkey, roh burung, dan roh ular. Beberapa dari 4 roh dari Sekte 4 roh memiliki rasa superioritas alami, dan mereka tidak setuju bahwa ras di subdunia adalah milik mereka sendiri. Baik. Apakah kamu dari dunia yang kacau? Orang tua itu menanyakan pertanyaan kedua. Cara menjawab pihak lain terlalu rumit dan terlalu lambat, sehingga lelaki tua itu hanya bisa bertanya satu per satu, tidak takut bingung. Mata di balik pedang kesepian mulai berkedip sebentar-sebentar. 3 kali, 2 kali, 3 kali. Mengikuti kedipan mata, sebuah kata yang muncul di benak lelaki tua itu. Karena kamu berasal dari dunia yang kacau, bagaimana kamu bisa keluar? Lelaki tua itu terus bertanya. Keanehan di mata pemuda berjubah hijau semakin intens, manusia di luar benar-benar rasnya sendiri. Masalahnya adalah bahwa dunia yang kacau adalah keseluruhan yang tertutup. Tapi itu adalah peluang 1 banding sejuta, dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat tatapan pada satu-satunya pedang berkedip, lelaki tua itu mendapat jawaban singkat lagi. Dibor, pria tua itu tampak tertegun. Hanya karena dia pernah ke dunia utama, dia tahu bahwa tidak mungkin keluar dari dunia yang kacau. Sangat sulit untuk memecahkan celah antara dunia lain dan kekacauan, apalagi celah antara dunia yang kacau dan dunia utama. Saat ini, lelaki tua itu merasa sedang dibodohi, sehingga ia menjadi waspada. Pihak lain mungkin adalah roh ular. Mereka mungkin telah menemukan cara untuk kembali ke dunia utama, kembali ke 4 pilar, dan ingin menggunakan token dari pihak lain untuk menentukan posisi mereka, yang sangat berbahaya. Tidak hanya lelaki tua itu, Luo Nian juga ragu saat menjawab. Dia tidak bisa menentukan posisi pihak lain. Jiang Zia tidak memberitahu Luo Nian untuk tidak memberitahu orang luar tentang rahasia ruang Jichan. Karena hampir mustahil bagi Luo Nian untuk berhubungan dengan orang luar. Tapi bagaimanapun juga dia tidak bodoh. Ada risiko besar untuk mengungkapkan rahasia seperti itu kepada orang luar, dan dia mungkin tidak mempercayai lelaki tua di depannya. Setelah kedua belah pihak memiliki kewaspadaan dan keyakinan di hati mereka,
komunikasi tidak akan begitu lancar. Dari mana asalmu? Siapa namamu? Kamu bisa berkeliaran dengan bebas di dunia utama. Bisakah kamu memanjat pilar itu? Orang tua itu mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Luonian tidak menjawab. Luonian meletakkan jarinya di lampu merah, diam-diam mengamati yang tua dan yang muda. Setelah beberapa saat, Luonian akhirnya mengutak-atik cahaya lagi. Siapa kamu? Apakah kamu ras manusia dari dunia ibu? Setelah menunggu jawaban ini, lelaki tua itu tersenyum masam. Ternyata pihak lain juga meragukan dirinya sendiri. Tapi tidak apa-apa, pihak lain mengetahui identitas saya, bagaimanapun, Sekte Roh Ular juga tahu tentang saya dan telah mencari saya. Saya adalah pemimpin kultus manusia, Taisang Laojun, jawab lelaki tua itu. Ketika Luonian mendengar nama itu, dia berpikir sejenak dan menjawab tanpa daya, saya belum pernah mendengarnya. Yuan Shi Tianzun tidak pernah menyebut nama ini, dan Jiang Xia tidak pernah menyebut paman ini. Taisang Laojun tidak terkejut. Meskipun dia terkenal di era kekacauan nomor 77, tetapi dia telah lama bersembunyi di Yukingtian, dan waktu telah berubah, dan legenda tentang dia telah lama dimusnahkan dalam sejarah. Kedua belah pihak menanyakan beberapa kata dengan acuh tak acuh. Namun kewaspadaan tetap ada, dan mereka menghindari isu-isu sensitif, malah lebih seperti godaan, dan efek komunikasinya tidak baik. Satu hal lagi lebih baik daripada satu hal yang kurang. Gumam Luonian di samping tangga halaman, dan dia harus menyelesaikan tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Dia telah memanjat pilar begitu lama, tidak perlu membuang waktu untuk hal yang tidak terduga ini. Tepat ketika Luonian hendak mengakhiri komunikasi dan jari-jarinya meninggalkan lampu merah, bel besar di kota lonceng pemakaman Guiksu berdering lagi. Itu Hua Tianming yang membunyikan bel besar. Dalam waktu singkat, Hua Tianming telah meningkat lagi. Konferensi dering lonceng di kota lonceng dewa hanya diadakan setiap 2 bulan sekali. Hari ini bukan hari untuk membunyikan bel, tetapi setelah Hua Tianming menerobos lagi, kekuatan pemakaman Guiksu membuat pengecualian untuknya. Hasilnya, dia memenuhi harapan, dan dia berhasil memasuki pagoda Tian di Xuan Huang. Baik lelaki tua maupun pemuda berjubah hijau tidak mengharapkan seseorang membunyikan bel hari ini. Mereka tidak pernah menunjukkan kepada orang-orang. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, menggunakan tipuan agar pendering lonceng tidak dapat melihat mereka berdua. Hua Tianming juga sangat gembira dengan keberhasilannya membunyikan bel. Dia tahu bahwa basis kultivasinya telah maju begitu cepat karena pujian dari batu itu. Tampaknya pagoda Tian di Xuan Huang memang membantunya. Batu itu tidak sesederhana token yang ditingkatkan dari sisi lain. Memasuki lantai 32 pagoda Xuan Huang kali ini, dia tidak berniat membawa token dari sisi lain. Dengan menggunakan batu itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk mencapai 33 anak tangga teratas menara. Mereka yang pandai pedang secara alami peka terhadap pedang. Dia telah mengamati pedang soliter yang tergantung di anak tangga ke-33 dari jauh berkali-kali. Pedang bersahaja ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak akan lama lagi aku bisa mencabut pedangnya sendiri. Hua Tianming berdiri di lantai 32 dan memandangi pedang tunggal itu. Luonian awalnya berencana untuk pergi. Dia tidak pernah menyangka akan tiba-tiba ada orang tambahan di menara, dan dia adalah seorang kenalan, Paman Tianming. Meskipun Luonian dan Hua Tianming tidak banyak bertemu, mereka telah bersama untuk sementara waktu di Yundian dan Xianfu. Mengapa Paman Tianming ada di menara ini? Luonian hampir berteriak. Ini adalah kenalan pertama yang saya lihat melalui cahaya. Hua Tianming berjalan berkeliling di pagoda langit dan bumi Xuan Huang dan kemudian mundur dari sisi lain. Secara alami, dia tidak menyadari kelainan sedikit pun. Luonian mengerutkan kening dan memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk memainkan lampu merah itu lagi. Aku kenal dia, Hua Tianming. Setelah Taisang Laojun menguraikan berita itu, wajahnya juga penuh keheranan. Ini benar-benar neraka. Bagaimana orang di belakang Gujian ini mengenal Hua Tianming? Saat ombak di hatinya bergejolak, Luonian masih berbicara. Setelah sekitar 1/4 jam, setelah Luonian menyelesaikan beberapa kata itu, Taisang Laojun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Betapa luar biasa, betapa luar biasa. Keponakanku melakukan hal yang luar biasa. Ada kebetulan di dunia ini. Hahaha, pemuda berjubah hijau tidak berani menyela sekarang, dan tetap diam. Sekarang saya akhirnya tidak bisa tidak bertanya, orang tua, apa yang dikatakan pihak lain? Siapa keponakan yang kamu bicarakan? Jiang Xia. Taisang Laojun tertawa, seolah-olah dia tidak pernah begitu bahagia dalam ribuan tahun-tahun. Jiang Xia, dia belum mati.
Pemuda berjubah hijau itu juga terkejut. Setelah menceritakan beberapa informasi penting, Luo Nian sedikit gugup. Untuk dunia ibu dan sebagian besar umat manusia di wilayah dewa, mereka hanya tahu sedikit tentang kebenaran dan secara alami optimis tentang masa depan. Optimisme semacam ini buta, ketika bencana melanda, tidak ada kesempatan untuk bereaksi, dan itu akan musnah. Luo Nian berada di sisi Luo Zeng, mengetahui lebih alami, dan rasa krisis secara alami lebih kuat. Dunia yang kacau tidak sestabil yang dibayangkan, tetapi akan hancur kapan saja seperti lilin. Dia tidak tahu konsekuensi mengungkapkan informasi tersebut kepada Taisang Laojun, tetapi jika pihak lain adalah seseorang yang dapat dipercaya oleh Hua Tianming, dia dapat mempercayainya. Tapi Luo Nian tidak menyangka bahwa Taisang Laojun ini akan menjadi paman Jiangxia. Setelah bersemangat beberapa saat, Taisang Laojun menjadi tenang dan bertanya, jadi saya tahu bahwa waktu dan ruang dunia utama sama sekali berbeda dari dunia yang kacau. Bahkan jika Jiangxia dan Anda keluar, akan sulit bagi Anda. Apakah kamu pernah mengalami festival Ciyu? Dia tahu bahwa ada metode rahasia unik di gerbang empat roh, yang dapat mengubah makhluk dari dunia bawah menjadi makhluk dari dunia utama. Namun, metode rahasia semacam ini membutuhkan beberapa bahan yang sangat langka di dunia utama, dan mereka yang memenuhi syarat untuk Festival Giok Merah pada dasarnya adalah fokus pelatihan di masa depan Sekte Empat Roh, dan hanya ada sedikit orang seperti itu. Tapi Sekte Empat Roh saat ini seharusnya tidak lagi memiliki kemampuan seperti itu. Apa itu Festival Akadama? Luo Nian belum pernah mendengarnya sama sekali, jadi dia langsung menjawab, tidak, Senior Jiangxia tidak bisa melihatnya, aku menyeretnya jauh-jauh ke sini lalu kamu bisa melihatnya. Tanya Taisang Laojun dengan cepat. Ya? Jawab Luo Nian. Meskipun Taisang Laojun sudah tahu bahwa jika Luo Nian tidak dapat melihat dunia utama dengan jelas, mustahil untuk menyentuh pilar tersebut, tetapi jawaban Luo Nian masih mengejutkannya. Ini seharusnya menjadi hal yang mustahil. Siapa namamu? Taisang Laojun bertanya lagi. Luo Nian, jawab Luo Nian jujur. Setelah Luo Nian melaporkan namanya, Taisang Laojun secara refleks mencerminkan kata Luo Zeng dalam benaknya, dan berkata, Luo Zeng adalah ayahmu. Ya, Luo Nian menjawab, bagaimana kamu tahu? Karena Hua Tianming akan muncul di menara ini, itu artinya Tuhan Surgawi sekarang terhubung dengan wilayah dewa. Dia tahu ayahnya, Luo Nian tidak terkejut. Tapi dia masih ingin tahu yang sebenarnya. Taisang Laojun memikirkannya sebentar, lalu berbicara. Metode pemurnian artefak Taisang yang pertama kali dipraktikkan ayahmu diturunkan dariku. Metode pemurnian artefak Taisang ini telah disimpan di tangan Taisang Laojun selama bertahun-tahun. Disarankan agar Anda berhati-hati saat melepaskannya. Dari dunia yang kacau pada tanggal 77 hingga saat ini, tidak ada ras manusia yang dilahirkan kembali. Seiring berlalunya zaman demi putaran, Taisang Laojun juga memiliki keterikatan dan kekhawatiran tentang keuntungan dan kerugian. Bagaimana kalau menyerahkannya ke peradaban yang dominan secara langsung? Tidak, sebagian besar peradaban dominan tidak mau menghadapi peradaban Yuanling. Dengan berakhirnya kekacauan, sejumlah kecil elit di peradaban dominan memasuki sisi lain, dan mereka biasanya bergabung dengan peradaban Yuanling untuk hidup. Tentu saja, sangat sedikit peradaban dominan yang akan menghadapi peradaban Yuanling. Peradaban ini telah diamati dengan cermat oleh lelaki tua itu, misalnya peradaban Qingyu juga termasuk dalam pengamatannya. Raja Yi adalah target yang sangat bagus. Tapi peradaban Qingyu tidak hanya menghadapi peradaban Yuanling, tetapi juga menjalin perseteruan besar dengan klan Wukong, dan peradaban Qingyu terlalu berbeda dari ras manusia. Taisang Laojun menyerah. Setelah lebih dari 300 zaman kacau, Taisang Laojun masih meringkuk dalam gelembung kosong Yu Qingtian, mengamati dalam diam. Dan di era saat ini, Taisang Laojun akhirnya mendapatkan kesempatannya. Ras manusia akhirnya berkecambah di dunia induk. Nuwa, Fuxi, Donghuang, Senong, Ji Xuanyuan, Zurong, Dijun, Gonggong, Qiou. Taisang Laojun menonton dalam diam sambil mencari kandidatnya. Setelah lahirnya tanah pertama, persaingan internal menjadi sangat sengit. Beberapa benih langsung jatuh, seperti Gonggong dan Zurong. Meski beberapa benih menjadi lebih kuat, mereka memilih berlindung di peradaban Yuanling. Taisang Laojun telah menunggu begitu banyak era kacau, dan dia sangat sabar di era kacau ini. Taruhannya tinggi, dan dia perlu memastikan tidak ada yang salah. Awalnya, Taisang Laojun sedang mencari Fuxi. Karena Fuxi dibantu oleh Nuwa, dan benih rahasia Liu Wendingsui ada di lisan. Tapi saat Ji Xuanyuan dan Senong terus tumbuh dengan bantuan peradaban Yuanling, Taisang Laojun ragu-ragu.
Pada akhirnya, Jiuli musnah, dan Ciyu memulai rencana mengembara untuk mengasingkan alam dewa dari dunia induk. Baru saat itulah Taisang Laojun memilih domain dewa, dan membiarkan Gu Bei menangkap halaman teknik pemurnian artefak Taisang yang berharga itu. Luo Nian hanya mendengarkan diam-diam di pilar. Dia berkomunikasi melalui lampu merah bagaimanapun, itu adalah hal yang sangat merepotkan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Aku tidak menyangka ayahku akan melibatkan begitu banyak. Luo Nian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mendengarkan, Luo Nian mengajukan pertanyaannya sendiri, mungkinkah saya dapat bergerak bebas di dunia misterius karena teknik pemurnian artefak Taisang? Sekarang saya hanya dapat membuat kesimpulan seperti itu. Taisang Laojun tersenyum, saya ingin tahu apakah kamu memiliki adik laki-laki atau perempuan? Apakah mereka memiliki kemampuan yang sama denganmu? Seorang adik perempuan untuknya. Kalau begitu jangan memikirkannya untuk saat ini. Taisang Laojun bertanya lagi, di mana kamu naik ke pilar sekarang? Kita hampir mencapai puncak. Mata Luo Nian berkedip, aku bisa melakukannya untukmu. Apa? Saya dapat mengubah kemampuan token dari pantai seberang. Anda dapat memodifikasinya secara langsung. Taisang Laojun kehilangan suaranya. Telinga pemuda berjubah hijau itu langsung terangkat. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengganti pedang ini sekarang. Luo Nian berkata sambil mengulurkan tangannya ke ujung lampu merah, di mana kotak hitam kecil juga bertatahkan. Tolong jangan. Taisang Laojun buru-buru menghentikannya, pedang tunggal ini sangat istimewa. Bahkan jika dimuat, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatannya. Kami berharap seseorang dapat memecahkan misteri itu. Semakin misteriusnya, semakin kuat itu, menarik. Hal yang sama berlaku untuk Taisang Laojun yang serba tahu. Dia akhirnya berharap seseorang yang memiliki takdir pertemuan dapat menemukan kebenaran. Ketika Taisang Laojun mengatakan ini, Luo Nian langsung senang, dan pada saat yang sama menjawab, saya tahu mengapa tidak ada yang menggunakan kekuatan pedang ini, karena tangga halaman di ujung ini rusak. Luo Nian kira-kira untuk memotong kotak hitam kecil. Baru pada saat itulah saya menemukan bahwa ada celah yang dalam di tangga halaman di atas kotak kecil. Saya tidak tahu mengapa retakan ini dibiarkan dulu, ini mungkin alasan mengapa Gu Jian tidak bisa menggunakan kekuatannya. Setelah Luo Nian memberitahu alasannya, Taisang Laojun dan pemuda berjubah hijau itu langsung saling memandang dengan cemas. Ternyata pedang tunggal yang tidak pernah mereka lupakan ini sebenarnya adalah tanda rusak dari pihak lain. Taisang Laojun menghabiskan banyak waktu di pedang tunggal, dan dia sedikit tertekan untuk mendapatkan hasil seperti itu pada akhirnya. Setelah Luo Nian mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak hitam dari halaman. Ada juga deretan lubang persegi kecil di tangga halaman buku ini. Luo Nian mencari lubang terdalam dan memasukkan kotak hitam ke dalamnya. Retak. Saat itu dimasukkan ke dalam lubang kecil, lampu merah segera menyala, membuat hubungan dengan Gu Jian lagi. Cahaya biru samar tiba-tiba melintas di permukaan pedang soliter jauh dari jarak yang tidak dapat ditentukan. Rasa dingin yang mencengangkan keluar dari permukaan Gu Jian. Rasa dingin menyebar dengan kecepatan yang luar biasa, dan sebelum Taisang Laojun dapat bereaksi, dinding bagian dalam pagoda Tiandi Xuan Huang tertutup lapisan es. Wow! Dari lapisan dinding es ini, pahatan es muncul begitu saja. Patung-patung es ini terus bergetar, berjuang untuk keluar dari dinding es. Patung-patung es itu berdiri tegak di tempatnya, seperti tentara yang bersiaga. Dilihat dari aura yang dipancarkan oleh patung es ini, mereka sangat kuat. Kemampuan Gu Jian telah diubah. Wajah tampan pemuda berjubah hijau itu tampak sedikit kaku. Taisang Laojun juga menarik napas dalam-dalam. Nafas sedingin es mewarnai lapisan es di sekujur tubuhnya. Dia mengabaikan embun beku, menatap Gu Jian dan berkata, atribut Gu Jian benar-benar telah diubah, bagaimana kamu melakukannya? Bisakah saya beralih ke level yang lebih tinggi, bahkan level teratas? Tanya Taisang Laojun. Aku bisa mencobanya, jawab Luo Nian. Taisang Laojun sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan, dan bahkan tangannya sedikit gemetar. Pemuda berjubah hijau melirik guru dan menghela nafas pelan, lelaki tua itu tidak kehilangan ketenangannya selama bertahun-tahun. Kotak hitam kecil dapat dibawa bersamamu. Jika Luo Nian menemukan sesuatu yang dia tidak yakin, dia dapat memasukkan tangga halaman buku di dekatnya, sehingga dia dapat berkonsultasi dengan Tuhan Yang Maha Esa kapan saja, yang dapat membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika Luo Nian menarik kubus hitam kecil itu lagi, udara dingin di dalam Gu Jian menghilang sepenuhnya, dan dinding es di dalam pagoda Xuan Huang dengan cepat retak. Hanya deretan patung es berdiri yang tidak hilang,
Setelah kehilangan tulang punggung Gujian, patung es tersebut memiliki kesadaran diri, dan mereka menunjukkan permusuhan terhadap Taisang Laojun. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pemuda berjubah hijau itu sudah lewat seperti embusan angin. Pemuda berjubah hijau hanya menyikat dengan ringan, tanpa ada tanda-tanda bergerak. Ketika dia kembali ke Taisang Laojun lagi, deretan prajurit es mulai dengan cepat mencair menjadi genangan air. Posisi Luonian sangat dekat dengan puncak. Setiap kali Anda melompat beberapa halaman tangga, Anda dapat melihat garis merah berpasangan dan bertiga. Cukup banyak benang merah ini yang terlibat di Sang Qingtian, sebagian lagi terlibat di Yu Qingtian, tetapi lebih banyak benang merah yang terlibat di dunia batin. Luonian tidak punya waktu untuk mengamati kumpulan benang merah di dunia batin, dan dia harus memperhatikan token Yu Qingtian dan Sang Qingtian dari sisi lain. Dalam perjalanan, Luonian berhenti untuk berkomunikasi dengan Taisang Laojun dan bertanya tentang situasi ayahnya. Dia ingin menemukan Luo Zeng melalui lampu merah. Taisang Laojun dapat dengan mudah mengamati dunia induk, tetapi terakhir kali Tiantongyan dihancurkan oleh dewa jahat dan belum diperbaiki. Dia hanya bisa berspekulasi tentang itu, jadi dia memberitahu Luonian bahwa Luo Zeng sekarang berada di Lisan, dan melarikan diri ke dalam langit cerah di sisi lain. Sang Qingtian dan Yu Qingtian juga sangat luas, dan ingin menemukan Luo Zeng melalui beberapa token dari sisi lain seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah Luonian mencoba lusinan benang merah, dia berhenti memikirkannya dan mengumpulkan pikirannya untuk bergerak ke atas. 2 jam kemudian, Luonian berhenti lagi. Dia hanya 10 halaman tangga dari puncak pilar, 10 halaman terakhir. 10 langkah halaman buku ini menjadi sangat tebal, dan setiap langkah halaman buku tingginya sekitar 10 kaki. Lampu merah menghilang di sini. Digantikan oleh lampu hitam. Oke, energi yang sangat menakutkan. Luonian menatap cahaya hitam dan merasa pusing. Token macam apa dari sisi lain yang dihubungkan oleh sinar cahaya hitam ini? Karena kehati-hatian, Luonian tidak langsung mendekati cahaya hitam itu. Alih-alih, kotak hitam kecil dimasukkan ke langkah ke-11, dan garis merah membentuk tautan dengan pedang tunggal lagi. Langkah ke-11 dapat memperoleh energi terkuat di lampu merah, dan satu-satunya pedang meledak menjadi warna seperti api, dan bahkan Taisang Laojun mundur beberapa langkah. Luonian segera memberitahu Taisang Laojun apa yang dilihatnya. Kali ini, Taisang Laojun tidak terlalu terkejut dengan jawaban Luonian, dia memberitahu Luonian, token di sisi lain yang dihubungkan oleh 10 langkah terakhir semuanya harus ada di tangan roh Raja Ular. Pemuda tidak terkejut dengan jawaban ini, dia telah mendengar tuannya menyebutkannya. Kekuatan Sekte Empat Roh tidak hanya berasal dari darah asal, 4 pilar suci juga merupakan sumber kekuatan mereka. Roh ular, roh burung, roh manusia dan roh monkey masing-masing mengendalikan pilar suci. Bekas pilar suci tidak akan memberikan terlalu banyak energi ke sub dunia, tetapi kepada orang-orang dari 4 roh. Di 4 pilar keramat, terdapat lampu-lampu lebat yang bersinar sepanjang tahun, berwarna jingga dan merah. Sinar cahaya ini melintasi ruang tak terbatas dan dihubungkan dengan token dari sisi lain dengan cara yang unik, memberi kekuatan lebih pada gerbang 4 roh. Kekuatan garis keturunan dari darah asal sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga terbatas. Sebaliknya, ambang token pihak lain lebih rendah, dan karena 4 pilar suci, ia memiliki berbagai kemampuan, meskipun kemampuan ini juga berasal dari darah asalnya. Energi dari 4 pilar suci semuanya berasal dari kolam energi, yaitu subdunia ini di seluruh dunia utama. Saat 4 pilar suci menyerap lebih banyak energi, kekuatan token pantai lainnya juga meningkat, dan kekuatan token pantai lain di atas bahkan lebih kuat dari darah aslinya. Tentu saja, mereka yang memenuhi syarat untuk mengintegrasikan token tingkat atas juga merupakan pakar teratas di Sekte Empat Roh. Adapun token dari pantai seberang pada 10 langkah terakhir, umumnya ada di tangan 4 Master Sekte. Pilar suci yang kamu panjat adalah milik Sekte Roh Ular. 10 token Bian terkuat harus berada di tangan Raja Roh Ular. Dikatakan bahwa 10 token Bian ini mengendalikan hampir sepertiga energi dari pilar suci. Jawab Taisang Laojun. Sepertiga Luonian menunjukkan ekspresi keheranan, kalau begitu, bukankah Raja Roh Ular dapat menghancurkan dunia yang kacau dalam sekejap? Dalam pandangan Luonian, energi di pilar suci adalah terlalu kuat. Dunia yang kacau tidak layak disebut di depan pilar suci. Tidak, Taisang Laojun menggelengkan kepalanya, di satu sisi, kumpulan energi hampir hancur, dan kekuatan token di sisi lain tidak sekuat sebelumnya. Di sisi lain, dunia yang kacau adalah dunia yang sangat istimewa, yang diatur dengan hati-hati oleh Raja Roh Ular. Jebakan, itu jauh lebih kuat daripada subdunia pada umumnya.
Di dimensi yang lebih tinggi dari dunia utama, Raja Roh Monkey hampir tak terkalahkan, dan Raja Roh Ular bukanlah lawannya, ia tidak memiliki keuntungan bahkan melawan Raja Roh Master dan Raja Roh Burung. Tetapi Raja Roh Ular berhasil menarik 3 raja lainnya ke dunia dimensi rendah dan memusnahkan mereka bersama-sama, itulah sebabnya Raja Roh Ular berhasil di tempat pertama. Mengenai informasi tentang gerbang 4 roh dan dunia utama, Taisang Laojun memperolehnya dari pantai seberang. Mengenai kekuatan Raja Roh Ular, Taisang Laojun hanya memperkirakannya secara kasar. Dia tidak yakin apakah ke-10 token dari pantai seberang ada di tangan Raja Roh Ular. Jika Raja Roh Ular benar-benar dapat mengerahkan 100% kekuatannya, mustahil untuk tidak dapat mengalahkan Raja Roh Burung untuk waktu yang lama. Kedua ras ini telah bertarung bolak-balik selama ratusan era kacau. Kalau begitu aku akan menghancurkan semua tokennya dari sisi lain. Setelah Taisang Laojun menjelaskan, Luonian telah menganggap Raja Roh Ular sebagai miliknya, musuh terburuk ayah. Token dari pihak lain ini dapat dihancurkan, langsung hapus saja. Luonian melakukan ini berkali-kali di sepanjang jalan. Pria yang tidak merasa seperti orang baik itu mengeluarkan kotak hitam itu dan membuangnya. Mereka yang tampak seperti peradaban Yuanling juga membuang kotak hitam itu. Alasan utamanya adalah dia terburu-buru untuk naik ke puncak, dan ada terlalu banyak kotak hitam di pilar, dan perlu beberapa tahun untuk menarik semuanya, jadi itu tergantung suasana hatinya. Selama periode waktu ini, berbagai hal aneh secara alami terjadi di pantai lain, dan dari waktu ke waktu, tanda seseorang dari pantai lain tiba-tiba menjadi tidak valid. Meskipun proposal Luonian kekanak-kanakan, itu sangat langsung dan efektif. Akan lebih baik jika dia benar-benar bisa menariknya keluar dan menghapus 10 token itu dari sisi lain. Kamu bisa mencoba, tapi hati-hati, kata Taisang Laojun. Sekarang Taisang Laojun merasa sedikit menyesal. Saat itu, dia seharusnya memahami Sekte 4 Roh dengan lebih jelas, tetapi sekarang dia dapat membantu Luonian lebih banyak lagi, tetapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan seperti itu. Setelah Luonian menjawab, dia dengan hati-hati naik ke anak tangga ke-10. Menurut pengalamannya sebelumnya, dia mengarahkan jarinya ke arah cahaya hitam di tengah tangga. Langkah seperti itu agak berisiko, tetapi Luonian tidak punya pilihan lain, pilihannya untuk memasuki dunia misterius itu sendiri adalah sebuah petualangan. Boom! Saat Luonian menyentuh cahaya hitam, sebuah gambar meledak. Awan coklat perlahan mengambang. Awan coklat berputar dan perlahan mengarah ke perspektif Luonian. Awan kekacauan. Luonian menepuk kepalanya, tampak seperti biksu Zhang Er bingung. Dia berpikir bahwa token dari pihak lain semuanya harus ada di sisi lain, tetapi dia tidak berharap yang ke-10 berada dalam kekacauan. Luonian mengubah perspektifnya dan melihat manik hitam. Yang mengejutkan Luonian adalah bahwa manik itu tertanam di atas sepotong dinding. Dunia yang kacau itu kosong, bagaimana mungkin ada tembok? Luonian bingung dan mencoba mengubah sudut pandang, ingin melihat ujung tembok. Tapi ada kekacauan di sekelilingnya, dan dia hanya bisa melihat sebagian kecil dari tembok itu. Dan ketika Luonian mengubah sudut pandangnya, dia tiba-tiba menemukan ada beberapa bagian yang terangkat di bawah manik-manik, dia menatap dengan hati-hati dan terkejut. Itu adalah wanita yang tertanam di dinding. Wanita itu telah tertanam di dalamnya untuk waktu yang tidak diketahui, dan yang melayang di luar tembok hanyalah wajah, dada, sepasang betis, dan sepasang lengan yang terentang. Yang lebih mengejutkan Luonian adalah wanita itu masih hidup. Kulitnya yang terekspos di luar tembok masih putih dan penuh vitalitas, seolah-olah ada vitalitas tak terbatas yang bermekaran di tubuhnya. Tapi mata wanita itu ditempati oleh 2 bulan sabit tipis, yang tidak terlihat seperti mata manusia, melainkan sepasang mata ular. Wanita itu mempertahankan postur ini dan menatap ke depan selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Selama ribuan zaman yang kacau, suasana hatinya tidak berfluktuasi sama sekali. Jika dia bisa berjuang, dia pasti akan membuka belenggu dan mengakhiri hidupnya dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Tidak hanya tidak bisa melakukannya, tapi dia harus tertanam di dinding, mengabdikan dirinya pada ular itu terus-menerus. Sekarang semuanya sudah pasti, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mati rasa telah mengambil alih pikirannya. Tapi ketika mata Luonian tertuju padanya, dia adalah orang pertama yang menyadarinya. Ada sedikit kilau di sepasang pupil abu-abu, terutama sepasang bulan sabit tipis, yang bersinar dengan kecemerlangan keemasan. Apakah seseorang memata-matai saya? Dan mencoba mempermalukan saya? Salah. Itu memata-matai saya melalui manik-manik jahat. Seseorang memanjat pilar. Wajah cantik yang tidak berubah selama miliaran tahun itu tiba-tiba bergelombang. Ekspresinya sedikit aneh.
Otot-otot di wajahnya tidak bergerak terlalu lama, dan hampir lebih keras dari baja, ketika dia mencoba membuat ekspresi keheranan, bahkan ada suara berderak di wajahnya. Uhuk, uhuk, uhuk. Sepertinya ada pasir yang mengalir di tenggorokannya. Setelah lama mencoba, dia akhirnya mengeluarkan kalimat, siapa yang memata-matai saya? Suara itu sama sekali tidak terdengar seperti suara wanita, setidaknya tidak cocok dengan wajahnya yang cantik. Luo Nian sangat penasaran, di mana wanita ini berada di dunia yang kacau. Kenapa dia tertanam di dinding? Siapa dia? Namun, pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa ditanyakan di dalam hati, bagaimana dia bisa berbicara. Tapi barusan Luo Nian dan Taisang Laojun telah berkomunikasi dengan cara khusus, dan Luo Nian mencoba memainkan cahaya hitam. Setiap kali lampu hitam dimainkan, kepala Luo Nian meledak seperti petasan. Tapi dia bersikeras. Dia merasa wanita ini memiliki latar belakang yang luar biasa, dan dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Sayang sekali wanita itu hanya menatap Manik ganas di atas dengan mata bingung. Dia tidak dapat memahami metode komunikasi dari 8 pukulan samping, le, panah, dan sebaliknya, dia berkata, pilar suci apakah sangat tidak stabil. Bahkan simpul misterius sulit dipertahankan. Tidak apa-apa, jika pilar suci runtuh, keluhan ini juga bisa diselesaikan. Karena tatapan Luo Nian yang berkedip-kedip salah memahami wanita itu, dia berpikir bahwa tatapan ini tidak berasal dari pengamatan Luo Nian, tetapi ada masalah dengan yang suci, pilar. Luo Nian menjadi sedikit cemas, memainkan cahaya hitam lebih cepat. Tapi ketika pihak lain tidak mengerti, itu seperti menggoda orang buta. Setelah mencoba beberapa saat, kepala Luo Nian terasa seperti meledak, dan dia menyerah. Setelah wanita itu menyadari bahwa mata Manik yang ganas itu telah menghilang, ekspresinya menjadi kaku dan acuh tak acuh lagi, dan dia tetap tidak bergerak dan tertanam di dinding. Awan kacau yang menutupinya menjadi lebih tipis, dan lebih banyak dinding di belakangnya yang terlihat. Dinding ini memanjang keluar dari awan kacau, membentang jarak tak berujung setelah Luo Nian meninggalkan cahaya hitam, dia berbalik dan kembali ke lapisan 11, dan memberitahu Taisang Laojun apa yang telah dia amati. Taisang Laojun juga mengerutkan kening saat mendengar situasi ini. Dalam kekacauan ada dinding dengan keindahan ular bermata tertanam di dinding. Dia juga tidak tahu mengapa ada hal-hal aneh dalam kekacauan itu. Luo Nian tidak mendapatkan jawaban, jadi dia berdiri di lantai 9 dari bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, untuk menyentuh cahaya hitam. Tapi kali ini, tatapan Luo Nian datang langsung ke kota Tianfang. Di sebuah ruangan kecil, sebongkah logam yang tidak beraturan mengambang. Saat Luo Nian menatap balok logam, seluruh kota Tianfang bergetar hebat. Raja Roh Ular membuka matanya lagi, dan kehilangan suaranya, hal orang bijakku. Siapa yang memata-matai hal orang bijakku? 10 token terkuat dari sisi lain di setiap pilar suci disebut benda-benda dari Zuo Suci. 10 hal suci ini semuanya dipilih oleh Raja Roh Ular sendiri, dan mereka dihubungkan dengan pilar suci, yang juga merupakan bagian yang sangat penting dari rencananya. Jika seseorang memata-matai, itu berarti pihak lain telah memanjat pilar suci. Raja, apa yang terjadi? Ular dengan perbedaan ganda segera mendatangi Raja Roh Ular. Setelah Raja Roh Ular mengatakan tatapan yang dia rasakan, Ular Suangki juga menunjukkan tatapan hati-hati. Kita sudah terlalu lama menjauh dari dunia utama. Setelah pembersihan besar-besaran, akan selalu ada makhluk yang lahir. Mungkin mereka secara tidak sengaja membobol pilar suci, Ular Bifid berspekulasi. Dunia utama tidak kosong. Hanya berusaha tampil kosong untuk yang dulu makmur. Gerbang Roh Ular telah meminta peradaban Yuan Ling untuk pergi ke alam utama untuk bertanya. Ras kecil yang terpisah-pisah telah lahir di dunia utama, beberapa di antaranya tidak lemah. Tentu saja, dibandingkan dengan Four Spirit Gate sebelumnya, itu masih kecil. Limbah ini berani menembus pilar suci gerbang Roh Ularku, dan ketika mereka kembali ke dunia utama, mereka akan dipotong berkeping-keping, kata Raja Roh Ular dengan marah. Pilar suci adalah area terlarang di gerbang 4 roh. Lagi pula, terlalu banyak hal yang seharusnya tidak terlihat bisa dilihat melalui pilar suci. Di masa lalu, bahkan jika Luo Nian memiliki puluhan juta nyawa, dia tidak akan bisa memanjat. Di tengah pidato Raja Roh Ular, mata ular Bifid sedikit berkedip, dan pada saat yang sama mengangkat ekornya. Di ekor ular Bifid yang tebal, terdapat kerucut spiral hitam yang tersembunyi. Kerucut ini juga merupakan hadiah suci dari Raja Roh Ular. Kamu juga merasakannya? Tanya Raja Roh Ular. Ular Bifid itu mengangguk. Tunjukkan padaku, kata roh Raja Ular. Ular Bifid menggoyangkan ekornya dengan ringan,
dan kerucut spiral terbang dari ujung ekor, melayang dan mendarat di depan Raja Roh Ular. Raja Roh Ular menatap kerucut spiral, dan bertanya dengan suara agung, "Saya adalah penguasa gerbang Roh Ular. Siapa Anda? Mengapa Anda berada di pilar suci di gerbang saya?" Cahaya keemasan redup. Di bawah cahaya keemasan yang mengalir, ada warna yang menawan, seolah ada pesona yang tak terbatas. Orang biasa melihatnya dan langsung menyerah padanya. Meskipun ada dua dunia berbeda yang terpisah, Raja Roh Ular masih memiliki keyakinan ini. Tapi saat mata Raja Roh Ular berbinar, mata yang tersembunyi di balik kerucut spiral menghilang. Reaksinya cepat, kata bulan sabit emas di mata Raja Ular, kembali normal. Sayang sekali, ular bifit itu menghela nafas. Mata Raja Roh Ular bergerak sedikit, dan beberapa benda suci lainnya yang didistribusikan di kota Tianfang telah terbang masuk, perlahan memutar kepalanya. Selama pihak lain berani menyentuh cahaya hitam apapun, itu akan langsung memikatnya, dan tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada gerakan dari para asisten suci ini. Barang-barang suci Zuo, ular bifit menggelengkan kepalanya, mereka tidak boleh dihancurkan. Menurut pengaturan pada saat itu, memang benar bahwa mereka tidak dapat dihancurkan, tetapi mungkin tidak mustahil untuk memberi mereka cukup waktu, kata Raja Roh Ular dengan suara yang dalam, angkasa yang dalam tidak pernah mencintai sendirian. Ruang angkasa yang dalam tidak pernah mencintai sendirian adalah kalimat yang diucapkan oleh Raja Roh Manusia Kusu. Ruang angkasa yang dalam sangat penting bagi dunia utama, dan baik perburuan maupun Kusu percaya bahwa itu adalah asal dari segalanya. Tapi luar angkasa itu berbahaya dan misterius, dan sulit untuk dijelajahi bahkan di periode paling makmur dari Gerbang Empat Roh. Pada saat itu, Sekte Empat Roh percaya bahwa amukan mereka di dunia utama adalah anugerah dari ruang angkasa yang dalam, dan pohon pahit mengatakan kalimat seperti itu pada waktu itu. Dia percaya bahwa kemakmuran Sekte Empat Roh sepenuhnya karena keberuntungan, bukan anugerah dari luar angkasa. Jika Gerbang Empat Roh menghilang dari dunia utama suatu hari, akan ada ras yang lebih kuat untuk menggantikan Empat Roh di masa depan. Rencana Raja Roh Ular sangat hati-hati, dan sampai sekarang langkah ini sangat mulus. Tapi selalu ada kelalaian dalam rencana apapun, dan salah satu kelalaian terbesar adalah salah menghitung karakter Raja Roh Burung. Di mata Raja Roh Ular, Zhou selalu berkontribusi secara diam-diam pada Sekte Empat Roh, dan merupakan keberadaan yang paling rendah dan sederhana di antara empat Raja Roh. Tidak pernah menyangka obsesi berburu begitu dalam. Raja Roh Ular menghancurkan Gerbang Empat Roh, jadi Zhou akan menghancurkan segalanya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Raja Roh Ular tampak tertekan. Mengapa pria itu, Kara, memiliki pikiran yang sangat bodoh sehingga dia memiliki obsesi yang sedemikian rupa sehingga dia akan melawan dirinya sendiri bahkan setelah dia mati. Bak di alam utama tidak bisa dibiarkan tumbuh liar, saatnya melakukan sesuatu, kata Raja Roh Ular setelah berpikir sejenak. Waktunya belum matang, kata ular bifit cemas. Meskipun pemburu belum bangun, burung-burung itu sangat pintar. Mereka telah memperhatikan sesuatu. Yang penting Raja Roh Monkey juga sudah bangun, dan rencananya harus dimajukan, kata Raja Roh Ular. Menurut rencana awal, mereka akan bertahan dalam kekacauan dalam waktu yang cukup lama. Pada awalnya, kekacauan berputar-putar, dan Gerbang Roh Ular merespons dengan sikap acuh tak acuh. Di mata mereka, peradaban tingkat dominator adalah pejalan kaki yang tidak signifikan, dan tidak pernah berdampak pada situasi keseluruhan. Namun, Gerbang Roh Burung tiba-tiba ikut campur, yang mengubah situasi dan memaksa Gerbang Roh Ular mengubah strateginya. Jadi ada jalan hukum. Kekacauan mandek, tidak lagi bereinkarnasi, sekali dan untuk selamanya. Sekarang situasinya telah berubah. Luo Nian di pilar suci sedang bersandar di sisi tangga terengah-engah, tangan dan kakinya mati rasa. Ketika kerucut spiral melayang ke arah Raja Roh Ular, dia sudah memiliki firasat buruk, dan ketika cahaya muncul di mata Raja Roh Ular, rasa krisis naluriah meningkat. Mustahil bagi Luonian untuk melepaskan diri dari tatapan Raja Roh Ular, tetapi dia mengambil langkah lebih cepat dan kehilangan keseimbangan. Mengandalkan kelembaman jatuh, jari-jari meninggalkan cahaya hitam. Hidup dan mati dipertaruhkan. Itu terlalu berbahaya. Itu adalah Raja Roh Ular. Aku baru saja hampir mati. Butuh Luonian sebatang dupa untuk menenangkan diri. Lagi pula, dia terlalu lemah, jika ayahnya atau seniornya Jiang Xia menghadapi Raja Roh Ular, mereka tidak akan begitu rentan. Berani mempermainkanku. Aku akan menghancurkan tokenmu dari sisi lain. Mata Luonian menunjukkan kekejaman, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak hitam kecil.
Kotak hitam lainnya mudah ditangani, dan akan dipisahkan dari tangga halaman dengan tarikan ringan. Tapi tidak peduli seberapa keras Luonian mencoba memotong kotak hitam di depannya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Pintu jahat. Aku tidak bisa mengeluarkannya dengan tanganku, jadi Luonian mencoba beberapa metode lain, tetapi tidak ada yang berhasil. Baik anak tangga hitam itu sendiri maupun kotak hitamnya sangat keras dan tidak dapat rusak sama sekali. Setelah sekian lama mencoba, Luonian akhirnya memilih untuk menyerah. Dia tidak lagi berani menyentuh garis hitam lainnya. Jika Raja Roh Ular menjaga token itu dari sisi lain, akan merepotkan untuk menatapnya. Kemudian dia melingkari garis-garis hitam itu dan naik ke puncak pilar. Saat mendaki dengan cara ini, Luonian berpikir tentang proyek besar pilar suci ini, dan sulit membayangkan bagaimana gerbang empat roh dibangun di tempat pertama. Bagian atas tugu suci berupa anjungan melingkar selebar 1000 kaki, dan pada anjungan tersebut terdapat relief yang sangat besar, yang diukir dengan ular yang sangat besar. Luonian meliriknya, dan segera menyadari bahwa itu adalah Raja Roh Ular yang baru saja dia temui. Luonian berjalan beberapa langkah di atas peron sambil melihat ke bawah ke relief. Relief Raja Roh Ular itu sendiri diukir dengan sangat indah, tetapi setelah mengamatinya beberapa saat, Luonian menyadari beberapa masalah. Banyak bagian tubuh ular lega yang meleleh, dan terlihat sangat rata, seolah-olah seseorang membakarnya dengan api. Apakah seseorang memanjat ke puncak pilar dan menghancurkan reliefnya? Pilar suci sangat kuat, dan Luonian tidak dapat menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Ketika dia berada di bawah pilar suci sebelumnya, dia juga meminta Jiang Xia untuk mencoba, tetapi Jiang Xia juga gagal. Selain itu, bagian atas pilar kosong, tidak ada apa-apa. Wajah Luonian menunjukkan ekspresi kecewa. Setelah akhirnya mendaki, sepertinya tidak banyak keuntungan yang didapat. Jika Anda bersikeras mengatakan bahwa ada keuntungan, itu untuk membantu Taisang Laojun menghubungkan pedang ke langkah ke-11. Token dari pantai lain di lantai 11 seharusnya cukup bagus, tapi bagaimanapun, itu terhubung dengan lampu merah, jadi saya khawatir itu jauh lebih rendah dari 10 tangga terakhir. Jika lubang persegi dipotong di sini dan kotak hitam disematkan di dalamnya, apakah itu akan efektif? Luonian tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Tapi begitu ide ini muncul, dia langsung memveto dirinya sendiri. Pilar suci itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menggalinya sama sekali. Apakah Anda ingin turun dan membiarkan Jiang Xia mencari cara? Butuh beberapa bulan untuk mendaki, beberapa bulan untuk turun, dan hampir 1 tahun untuk bolak-balik. Seperti yang dipikirkan Luonian, dia secara tidak sengaja berjalan ke tengah peron, yang merupakan bagian dari mata ular. Saat dia menginjaknya, perubahan drastis tiba-tiba terjadi di langit. Langit di dunia utama awalnya gelap. Melihat ke atas, langit selamanya terbenam dalam gelap gulita. Tapi ketika Luonian menginjak mata ular itu, dia melihat sebuah halaman besar melayang tidak jauh dari sana. Halamannya mengambang di tengah 4 pilar. Permukaan halaman dikelilingi oleh rantai tebal, dan permukaan rantai memancarkan cahaya cemerlang, dan titik awal dari rantai ini adalah puncak dari 4 pilar suci. Mengapa ada halaman di sini? Luonian kehilangan suaranya. Di bagian bawah pilar, Luonian bahkan tidak memperhatikan halaman. Tapi dari sudut ini, halaman benar-benar ditampilkan di matanya. Ada 3 batu besar yang mengapung di bawah halaman, batu-batu itu berbentuk kerucut, dan bagian atasnya hanya menyentuh bagian bawah halaman, seolah-olah menopang halaman. Mata Luonian terus melihat ke atas sepanjang halaman, dan pupilnya tiba-tiba melebar. Langit, apakah ini langit asli di dunia misterius? Dia melihat langit ajaib. Itu adalah ruang yang dalam dan 3 dimensi. Tampaknya ada ruang tak terbatas yang menyebar lebih dalam dan lebih jauh. Dan di ruang yang dalam ini, ada beberapa hal yang tak terbayangkan mengambang. Benda berbentuk kincir angin yang tak terbayangkan melayang di jarak yang tidak diketahui, dan benda sebesar itu masih berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebuah bola bundar terus berubah bentuknya, dan sebagian besar cahaya dilepaskan dari bola ini, tidak terlihat seperti matahari, melainkan seperti kepala beberapa jenis makhluk. Selain itu, ada potongan-potongan yang mengambang di dalamnya. Semuanya begitu jauh dan besar sehingga tidak mungkin untuk mengatakan apa itu. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum mengumpulkan pikirannya. Luonian melangkah menjauh, dan semuanya menghilang dalam sekejap. Apakah itu langit yang luar biasa atau halaman yang dikunci dengan rantai? Dia mengambil langkah lain, dan segala sesuatu di langit muncul kembali. Apakah ini metode penyamaran dari Sekte Empat Roh? Meskipun aneh, itu sangat menarik. Setelah mencoba beberapa kali,
Luo Nian tiba-tiba mendapat ide di dalam hatinya, naik ke halaman itu untuk melihatnya. Tepi pilar suci sebenarnya terhubung ke halaman dengan rantai, dan dia bisa memanjat rantai itu. Tidak hanya dia bisa memanjatnya, tapi dia juga bisa memanjat 3 pilar lainnya di sepanjang rantai. Tapi jika dia tidak berdiri di atas mata ular itu, rantainya akan hilang. Apakah benar-benar menghilang? Setelah Luo Nian mengingat posisi rantai itu, dia meninggalkan mata ular, bahkan berjalan menuju tepi. Dia dengan hati-hati meraba-raba di sepanjang tepi, dan segera menyentuh benda yang dingin dan keras, yang merupakan kunci rantai. Setiap kunci lebarnya sekitar 10 kaki, meskipun sama sekali tidak terlihat, tidak ada masalah untuk memanjatnya. Jarak dari pilar keramat ke pelataran tidak dekat, sekitar setengah jarak antara 2 pilar keramat, dan mungkin butuh setidaknya 10 hari untuk naik ke pelataran yang luas itu. Setelah mendaki 10 kaki, Luo Nian menatap ke bawah, sedikit gemetar. Lagi pula, tidak ada apa-apa di bawahnya. Jatuh dari ketinggian seperti itu, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Dunia pertiwi, negara bagian Hexue, kota kuno Chenhe, bawah tanah. Batu jantung besar berdetak perlahan dan kuat. Jisuan Yuan sedang berbaring di batu hati yang aneh, menatap ke atas dengan mata cerah. Tubuh awalnya kuat Kong Wu menjadi sangat lemah sekarang. Tidak ada harga untuk merasa tidak nyaman secara fisik ditempati oleh Ah Huo, apalagi dikalahkan sekali setelah Ah Huo datang, harga yang dibayar Jisuan Yuan tidak terbayangkan. Untungnya, dia selamat, dan sekarang penyesalan mendalam memenuhi hatinya. Mengapa Anda memilih untuk bergabung dengan peradaban Yuanling sejak awal? Untuk kekuatan yang lebih besar. Tapi kekuatan peradaban Yuanling hanyalah umpan yang sangat bagus. Dia, Jisuan Yuan, tampak cantik, tetapi setelah menelan umpan ini, dia menjadi boneka. Hari ini, dia tidak memiliki cara untuk kembali, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak kecuali membiarkan dia memanipulasinya. Dadada, terdengar suara langkah kaki dari jauh dan dekat. Meskipun tubuh fisik Jisuan Yuan bobrok, persepsinya masih tajam. Dia tahu bahwa pengunjung itu adalah Shen Nong tanpa bertanya. Ada apa? Jisuan Yuan bertanya dengan marah. Setelah pertempuran lisan pertama, nyawa Jisuan Yuan diselamatkan oleh Shen Nong. Tapi di hati Jisuan Yuan, ada jejak kebencian terhadap Shen Nong. Lebih baik mati dalam pertempuran lisan daripada hidup seperti boneka. Tuan Muling telah mengirim pesan, kata Shen Nong. Jisuan Yuan tidak mau mendengar kata Muling, tapi dia masih berjuang untuk duduk. Dia tahu bahwa Muling memata-matai mereka kapan saja. Apa yang Guru Muling katakan? Tanya Jisuan Yuan. Bunuh dewa jahat, kata Shen Nong dengan tenang. Dengan kekuatan kita, aku khawatir akan sulit melakukannya. Jisuan Yuan tersenyum sedih. Dua dewa kekacauan kuno yang mendukung hukum ketertiban dalam pertempuran pertama lisan mati, dan hanya satu Kong yang tersisa tanpa jejak bagaimana cara membunuh dewa jahat ketika vitalitasnya terluka parah. Itu harus dilakukan, Tuan Muling akan membantu kita, kata Shen Nong lagi. Bantuan, kami masih memiliki bantuan Kong, peradaban Yuanling akan memberi kami dukungan yang lebih besar, dan Master Muling akan mengajari kami metode khusus, mata Shen Nong sedikit bersemangat. Metode apa? Metode pengendalian darah. Ini adalah metode untuk merangsang kekuatan supernatural dari darah, dan itu berasal dari warisan otentik di luar kekacauan. 3700.